Yang pertama adalah terkait dengan kegagalan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 Desember lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat again memveto resolusi yang disubmit oleh Persatuan Emirat Arab, sehingga rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, ini adalah veto yang ke-35 yang dilakukan oleh Amerika Serikat sepanjang sejarah PBB yang terkait dengan Israel. Dan ini adalah veto yang kedua sejak tanggal 7 Oktober lalu. Ini adalah veto yang kedua yang terkait dengan Gaza. Posisi Indonesia, pertama kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut. Karena menurut Indonesia, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar ke Gaza. Indonesia terus aktif untuk upayakan perdamaian di Gaza. Kita menyesalkan bahwa resolusi itu gagal diadopsi karena ini adalah menunjukkan sekali lagi Dewan Keamanan kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia, sekali lagi Dewan Keamanan gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional. Saat ini Menteri Luar Negeri berada di Jenewa menghadiri pertemuan WHO dan pertemuan hak asasi manusia dalam rangka upayakan hal yang sama. Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan agar segera ceasefire atau gencatan senjata segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan ke Gaza. Dampak dari upaya-upaya kita selama ini sudah tampak, antara lain kesepakatan temporary ceasefire beberapa waktu lalu. Kemudian saat ini sedang ada pembicaraan di antara pihak-pihak mengenai kemungkinan pembukaan pintu kedua untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, kita harapkan dalam waktu dekat akan ada kesepakatan di antara pihak-pihak untuk membuka satu pintu lagi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di luar itu juga Liga Arab sudah mentable atau sudah menyampaikan usulan draft resolusi dan usulan untuk penyelenggaraan sesi khusus Majelis Umum PBB untuk membahas draft resolusi yang sama dengan yang disubmit kemarin di Dewan Keamanan PBB. Harapannya dalam sehari dua hari ini akan segera dibahas dan kita harapkan kali ini resolusi tersebut akan diadopsi. Indonesia dipastikan akan menjadi co-sponsor dari resolusi tersebut. Yang kedua mengenai masalah Rohingya yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya. Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai. Indonesia akan melakukan semua kemampuannya untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan. Kita melihat bahwa di dalam persoalan masuknya pengungsi dari Myanmar ini ada dua tindak pidana yang ikut di dalam proses migrasi para pengungsi ini, yaitu tindak pidana people smuggling dan human trafficking.
jadi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan ikut memberantas perdagangan manusia maupun penyelundupan migran. Karena itu, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, baik pidana penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh ini. Saat ini Ibu Menteri Luar Negeri sedang berada di Jenewa dan salah satunya akan menghadiri pertemuan Global Refugee, dan salah satu isu yang akan diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri adalah mengenai masalah Palestina dan juga masalah Rohingya. Terkait dengan masalah Rohingya ini, kita akan menegaskan kembali kewajiban internasional dari semua negara anggota PBB, khususnya negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi pengungsi terhadap penanganan masalah Rohingya ini. Kita melihat bahwa penanganan masalah pengungsi ini, khususnya isu resettlement, ini sangat lambat selama ini. Karena itu kita meminta agar negara-negara pihak di dalam konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi dari Rohingya ini. Indonesia juga terus melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya UNHCR dan juga IOM, untuk menangani masalah ini, dan koordinasi itu terus dilakukan baik di level PBB maupun di lapangan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri ke Jenewa. Ada 3 kegiatan utama Menteri Luar Negeri selama berada di Jenewa. Selain pada hari Minggu 10 Desember, beliau menghadiri dan menyampaikan statement pada pertemuan Eksekutif Board WHO Special Session on Health yang membahas mengenai masalah situasi di Gaza. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dari 35 rumah sakit di Gaza, saat ini tinggal 12 yang masih berfungsi, dan 12 itu pun mereka sudah mengalami overcrowd, mengalami menangani jumlah pasien yang jauh melebihi kapasitas terpasang. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Di luar itu, hampir 71% fasilitas kesehatan yang ada di Gaza sudah tidak berfungsi. Belum lagi jumlah para medis yang juga tewas akibat serangan-serangan yang dilakukan terhadap sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Karena itu, dalam kehadiran dalam statement Ibu Menteri Luar Negeri di Executive Board WHO meeting, beliau juga menyinggung mengenai masalah itu dan menyampaikan himbauan agar WHO dan komunitas internasional memberikan perhatian khusus kepada situasi kesehatan di Gaza. Pada tanggal 12 Desember, Selasa, Ibu Menlu akan menyampaikan statement pada Roundtable Future of Human Rights and Peace and Security. Salah satunya, Ibu Menlu juga akan menyinggung mengenai situasi di Gaza. Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember, besok, Ibu Menteri Luar Negeri akan menyampaikan statement pada Global Refugee Forum. Menteri Luar Negeri akan bicara mengenai isu Gaza dan juga mengenai isu Rohingya. Di sela-sela pertemuan, Menlu bersama para Menlu Organisasi Kerjasama Islam akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden
Palang Merah Internasional (ICRC) dengan Direktur Jenderal WHO dan dengan Komisi Tinggi HAM untuk membahas masalah Gaza sesuai mandat yang diberikan oleh KTT Oki di Riyadh beberapa waktu lalu. Selanjutnya, rencana kunjungan Presiden ke Jepang. Kunjungan Bapak Presiden RI ke Jepang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2023. Ada 3 kegiatan utama yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah KTT ASEAN Jepang pada tanggal 17 Desember. KTT ini diselenggarakan dalam rangka 50 tahun kemitraan ASEAN Jepang. Presiden RI akan menjadi co-chairs atau ketua bersama dengan Perdana Menteri Jepang. Setelah selesai pertemuan, co-chairs dalam ini Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang akan bersama-sama melakukan joint press statement. Kemudian kegiatan yang kedua di Jepang adalah menghadiri Asia Zero Emission Community atau AZEC Leaders Meeting, yaitu tanggal 18 Desember. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri Jepang tanggal 16 Desember. Dalam pertemuan bilateral, beberapa isu yang akan dibahas antara lain mengenai pembangunan MRT Jakarta, Jalur Timur dan Barat, kemudian dukungan bagi transisi energi dan pengembangan infrastruktur hijau, kemudian rencana peningkatan pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia, dan terakhir dukungan Jepang bagi pembangunan IKN. Sebagaimana teman-teman ketahui, Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Volume perdagangan tahun 2022 mencapai 42 miliar US dollar. Sementara untuk tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan September sudah mencapai 28,2 miliar US dollar. Investasi Jepang di Indonesia tahun 2022 mencapai 3,56 miliar US dollar. Sementara sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023 sudah mencapai 3,26 miliar dolar. Pada kesempatan kunjungan Presiden RI nanti ke Jepang juga insya Allah akan ada peresmian gedung KBRI Tokyo yang baru. Terakhir terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri ke beberapa negara Afrika, kita sebutnya Maghribi, yaitu ke Aljazair, Tunisia, dan Maroko yang akan berlangsung sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Desember. Seluruhnya adalah pertemuan bilateral dan sebagian besar dalam pertemuan bilateral akan diangkat isu-isu kerjasama ekonomi. Terakhir, jadi tadi belum terakhir, mengenai evakuasi WNI, teman-teman sudah dapatkan update-nya bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, kita telah mengevakuasi 1 WNI dari jalur Gaza, Saudara Farid yang kita evakuasi, ini 1 dari 3 orang relawan Mercy yang membantu di Rumah Sakit Indonesia. 2 diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza, sedangkan Saudara Farid meminta evakuasi. Dan evakuasi itu sudah kita lakukan. Saat ini yang bersangkutan masih berada di KBRI Kairo, dan kita rencanakan pada hari Selasa, hari ini, akan dipulangkan ke Indonesia.
Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya update pada teman-teman terkait dengan perkembangan-perkembangan terakhir. Selanjutnya saya buka tanya jawab jika teman-teman ada yang ingin disampaikan. Silakan. 3 dulu. Boleh lah. Dari sini agak timpang, sebelah sini nggak ada yang mau nanya ya. Bisa nggak yang nanya pindah ke sini sebagian? Biar agak. Oke, kita ambil dari yang paling belakang dulu. Ya, Mas ya. Oke, habis itu nanti di tengah. Oke, silakan. Kemudian di depan. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Fanyal Rahman, Pak, dari IDN Times. Singkat saja, Pak, beberapa waktu lalu sempat viral yang berita seputar salah satu komunitas masjid di Jakarta Utara, dia mengumpulkan relawan-relawan yang akan dikirim ke Gaza. Rencananya mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi mungkin dalam tahun depan lah. Itu kemarin berita terakhir itu sudah ada sekitar 200 orang yang mendaftar. Bagaimana tanggapan Kemlu seputar itu, Pak? Terima kasih. Oke, lanjut. Halo Pak, Akbar Asahi Shimbun Pak. Mau nanya soal KTT ASEAN Jepang. Itu nanti isu concern yang akan dibahas apa ya Pak? Maksudnya dalam KTT itu sendiri apa yang menjadi fokus oleh ASEAN dan Jepang? Itu pertama. Kedua, di Jepang sendiri ada concerns bahwa KTT ASEAN Jepang ini adalah salah satu effort bagi Jepang untuk pulling ASEAN into their proxy gitu Pak, in terms of defense cooperation, karena Jepang menginginkan defense cooperation dalam KTT ASEAN Jepang kali ini. Bagaimana Indonesia selaku co-chair memandang inisiatif rencana Jepang tersebut? Terima kasih Pak. Oke, silakan. Selamat siang Pak, Etna Tarigan dari The Associated Press. Mau tanya Pak, kami mendapatkan kabar bahwa banyak pekerja-pekerja dari organisasi internasional di Aceh ditarik keluar dari Aceh atau mendapatkan penolakan dari warga lokal, warga di Aceh. Pak, dari Kemlu sendiri sudah mendengar kabar ini dan bagaimana koordinasi Kemlu dengan organisasi internasional lainnya? Karena bagaimanapun Kemlu bisa menjadi penengah dari apa yang dilakukan warga dengan organisasi staf-staf organisasi internasional. Makasih. Tanggapan terhadap pertanyaan pertama mengenai adanya menyiapkan relawan untuk dikirim ke Gaza. Kami sampaikan bahwa yang saat ini dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah dukungan kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, sehingga pemerintah Indonesia fokus kepada upaya mengumpulkan, menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut. Dan lebih dari itu, memastikan bahwa jalur untuk masuknya bantuan kemanusiaan itu tersedia. Jadi itu 3 fokusnya saat ini. Kita terus-menerus mengikuti perkembangan di Gaza, baik melalui KBRI Kairo, KBRI Jordan, maupun melalui pihak-pihak yang memiliki aset di Gaza. Dan dari semua informasi yang kita kumpulkan, yang paling dibutuhkan saat ini oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah bantuan, satu, jalur bagi masuknya bantuan kemanusiaan, kedua, bantuan kemanusiaan itu sendiri. Jadi pemerintah fokus untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan itu. Yang kedua mengenai fokus KTT ASEAN Jepang, yang jelas sampai saat ini sudah disepakati ada 3 isu utama yang akan dibahas dalam 3 sesi terpisah. Yang pertama adalah mengenai review of ASEAN-Japan Relation Partners for Peace and Stability. Yang kedua, heart-to-heart partners across generations. Ini dalam bentuk working lunch. Dan yang ketiga, partners for co-creation of economy and society for the future. Jadi itu 3 isu yang akan dibahas di dalam KTT ASEAN Jepang. Yang terakhir mengenai pertanyaan mengenai adanya staf organisasi internasional yang ada di Aceh yang ditolak.
kami sudah melakukan konfirmasi langsung kepada organisasi-organisasi internasional yang beroperasi di Aceh. Sejauh ini tidak ada penolakan yang spesifik diarahkan kepada organisasi internasional. Bahwa organisasi internasional mengalami kesulitan sebagaimana halnya kesulitan dari para refugee atau para pengungsi untuk settlement, itu adalah bagian dari itu. Jadi tidak ada penolakan yang spesifik ditargetkan kepada organisasi internasional. Dan sejauh ini seluruh staf organisasi internasional yang beroperasi di Aceh dalam keadaan aman. Ada lagi pertanyaan lain? Oke. Dari depan sekarang. 1, 2. Oh ada ya kiri. Belok ke kiri. 3. Oke silakan. Mbaknya nanti yang pakai kacamata. Dua-duanya pakai kacamata. Kacamata di atas lah. Nanti kacamata di bawah belakangan. Ya, halo Pak, saya Sofi dari Antara. Oke. 2 pertanyaan Pak, kalau boleh saya mau Sebentar. minta tanggapan Kemlu terkait wacana Wapres untuk menempatkan para pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Yang kedua, terkait Gaza, banyak pihak yang sudah menganggap Dewan Keamanan ini tidak efektif. Lalu mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara middle power untuk bisa menghentikan konflik di Gaza? Itu Pak, terima kasih. Halo, selamat pagi Pak. Saya Yvette dari Jakarta Post. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan Bapak udah bilang ya soal Rohingya itu Kemlu fokus untuk resolving political root cause yang di Myanmar langsung. Tapi banyak juga pengamat yang bilang bahwa tahun depan ini akan jadi challenge ke satu ASEAN karena Cox's Bazar yang di Bangladesh juga situasinya udah nggak kondusif. Jadi pertanyaan saya adalah selain effort untuk engaging dengan stakeholders di Myanmar, apakah ASEAN sendiri punya short term plan untuk dealing dengan masalah refugee ini atau apakah udah ada komunikasi dari Indonesia dengan pihak-pihak ASEAN lainnya? Lalu pertanyaan kedua, apakah ada detail kelanjutan soal resettlement refugee Rohingya ini dari Ketiga ya, pertanyaan ketiga ya. enggak kedua. Sama UNHCR sendiri, Pak. Oke. Oke. Selamat pagi Pak, saya Marcio dari kantor berita AFP. Sebenarnya menyambung pertanyaan rekan-rekan saya sebelumnya, kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal dan juga oleh Presiden sebelumnya bahwa pemerintah fokus untuk menangani, memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya ya Pak ya. Cuman yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah what's next gitu Pak, apa langkah lanjutannya bagi para pengungsi ini yang sudah ada di sini di tengah-tengah penolakan warga yang semakin menguat atau mengeras. Tadi sudah dijelaskan soal proses resettlement, apakah proses itu berjalan? Itu yang pertama, dan yang kedua soal Presiden Jokowi juga sudah mengatakan mengenai ada dugaan human trafficking dan juga penyelundupan orang dari datangnya gelombang pengungsi ini. Apakah ada follow up spesifik gitu Pak? Tadi kan sudah dijelaskan soal persekusi terhadap pelaku-pelaku, tapi apakah ada follow up spesifik untuk di satu sisi juga mencegah terjadinya kejahatan ini terjadi di masa depan? Ini semua Rohingya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama dari Antara tadi mengenai Pulau Galang, semua opsi ada di dalam pembahasan kita, tetapi fokus kita tidak ke situ saat ini. Fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan situasinya di Aceh. Yang kedua mengenai Dewan Keamanan PBB tidak efektif, ini bukan sesuatu yang rahasia. Kesadaran bahwa situasi Dewan Keamanan PBB yang ada sekarang ini itu sudah disadari oleh hampir semua negara anggota PBB. Karena itu kalau kita ingat Presiden Soekarno tahun 1960 sudah bicara mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap PBB supaya lebih mencerminkan dinamika politik terkini. Begitu juga Ibu Menlu beberapa waktu lalu dalam pidato beliau bulan Oktober lalu di PBB juga menyampaikan concern mengenai
perlunya membuat Dewan Keamanan PBB ini lebih relevan dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dari Jakarta Post mengenai mengenai ASEAN, komunikasi dengan ASEAN terkait dengan Rohingya. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia adalah negara pihak di dalam konvensi PBB mengenai pemberantasan kejahatan transnasional. Dan sebagai pihak, kita punya kewajiban internasional untuk mencegah dan mempersekusi pelaku tindak pidana penyelundupan migran maupun perdagangan manusia. Dan kewajiban itu bukan hanya kepada negara transit. Indonesia dalam hal ini adalah negara transit, bukan negara tujuan, tapi juga berlaku kepada negara asal dan juga negara tujuan. Karena itu, kita mendorong semua negara pihak pada konvensi PBB mengenai penyelundupan, mengenai kejahatan lintas batas untuk ikut menangani situasi ini dari perspektif untuk mencegah terjadinya pidana yang sekarang ini terjadi. Di samping itu juga sebagai negara yang bukan pihak pada konvensi pengungsi, Indonesia terus menyampaikan appeal kepada negara-negara pihak untuk menunjukkan tanggung jawab lebih besar dalam upaya menangani pengungsi dari Rohingya ini. Sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, Indonesia terus berkomunikasi dengan organisasi internasional, khususnya UNHCR. Dan UNHCR sudah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan fasilitas menangani dan mempertimbangkan resettlement bagi para pengungsi Rohingya ini. Lanjut pertanyaannya. Oke, 3 lagi ya, terakhir ya. Tadi jadi nanya. Oh, boleh deh. Sampai saya yang nanyain. Oke, silahkan 1. Tadi udah terlanjur angkat tangan. 2, 3, 4 udahlah selesai ya. Jadi 5 ya. Ya udah 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah. Terakhir ya. Hello, my name is Reski from C Today. I have 2 questions. First question is related on the Rohingya refugee. Last week, Menko Polhukam with Minister Retno Marsudi have already done a discussion and meeting with Bakamla as well related on the Rohingya refugee for the Aceh province. As we know that right now it's more than 1,600 refugees that already surrounded in the province of Aceh. So what are the updates that related to that? Is there any areas that going to be covered for the next, for this refugee, because the wave is keep on coming? And the second is related on the veto rights of America or US that you have said that Indonesia is very disappointed related to that. Is this going to disrupt the relationship between Indonesia and the US, or is there, because in social media there are rumors about boycotting USA or some brands of USA, Israel brands related, because they are supporting the Israel and not because they are supporting Israel. Thank you. Pak Iqbal, salam kenal, saya Alia dari Kumparan. Pak, ingin tindak lanjut lagi soal pengungsi Rohingya. Tadi kan Bapak bilang juga ada berbagai opsi ya Pak, tapi kenapa sampai sekarang hasil koordinasi dengan UNHCR belum juga pengungsi Rohingya ini ditempatkan ke negara ketiga gitu sampai sekarang. Justru ada influx dari tahun 2015, 2017 gitu, terus bertambah gitu. Dan yang kedua, Pak, izin konfirmasinya lagi dari pihak Kementerian Luar Negeri, apakah tepat apabila kita menyebut etnis Rohingya ini sebagai pengungsi? Kenapa? Karena mereka memasuki wilayah Indonesia, pertama tidak memiliki paspor, dan itu tidak sesuai dengan undang-undang keimigrasian kita, dan yang kedua, mereka pun juga belum memiliki status pengungsi dari UNHCR gitu. Jadi
apakah tepat bagi pemerintah untuk menyebut mereka sebagai pengungsi dan nge-treat mereka seperti pengungsi, atau mungkin mereka sebagai imigran gelap gitu? Izin konfirmasinya Pak Iqbal, terima kasih. Oke. Selamat siang Pak, saya Mia dari Jawa Pos. Mungkin agak selingan sedikit Pak, dari tadi kan teman-teman nanyanya Rohingya, saya agak ke politik sedikit. Kemarin kemarin sempat calon presiden kita jadi Pak Anies Baswedan sempat menyebut politik luar negeri kita tuh transaksional Pak. Jadi kita baru bergerak ketika ada kepentingan bisnis ataupun yang lainnya gitu Pak dalam menyuarakan politik luar negeri kita. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak dari Kemlu? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, kita yang 2 nanti dulu ya, yang 3 dulu kita selesaikan ya. Saya takut lupa kebanyakan gitu. 3 dulu. Oke. Ya, 3 dulu. Nanti kita, sekarang sudah jelas yang 2-nya lagi kan. Nanti kita lanjutkan. Takutnya saya kelupaan ini soalnya ini agak jauh nih swingingnya gitu, isunya gitu. Yang pertama tadi pertanyaan pertama update mengenai Rohingya. Saya kira saya sudah sampaikan tadi semua update mengenai Rohingya dan isu ini kan sudah lama sekali tidak bisa diselesaikan dan isu terakhir ini baru muncul fenomenanya sekitar 2 minggu terakhir. Jadi kita terus memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Yang kedua mengenai hubungan bilateral Indonesia Amerika Serikat terkait dengan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap draft resolusi terakhir Dewan Keamanan PBB. Saya kira kalau kita lihat dari komposisinya, dari 15 negara anggota PBB, 13 negara setuju dengan resolusi tersebut. 1 negara veto dan hanya 1 negara yang abstain. Ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk ceasefire, tuntutan untuk gencatan senjata di Gaza, itu bukan hanya permintaan Indonesia sendiri, tetapi permintaan dunia internasional. Jadi permintaan semua negara di dunia. Jadi bukan hanya keinginan Indonesia sendiri. Jadi semua negara di Indonesia mengharapkan agar segera dilakukan ceasefire. Jadi mungkin yang relevan pertanyaan bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di dunia nanti itu. Lebih tepat pertanyaannya. Yang kedua, dari Kumparan, kenapa tidak ada penyelesaian? Sama lagi jawabannya tadi. Jadi kita lagi berusaha menyelesaikan, ada 2 komponen di sini yang menjadi fokus kita, yaitu mengenai adanya tindak pidana yang menyertai pergerakan orang-orang ini dari Bangladesh ke Aceh. Dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab dari negara-negara pihak pada konvensi pengungsi. Itulah 2 hal yang sekarang menjadi fokus upaya kita. Yang pertama kita melihat bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi bersamaan dengan pergerakan orang-orang ini ke Aceh, yaitu tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, yang dua-duanya pidana. By international law, dua-duanya adalah pidana. Kemudian yang kedua, dan itu juga yang berulang kali disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam berbagai statementnya, agar komunitas internasional, khususnya negara-negara pihak pada konvensi pengungsi, menunjukkan tanggung jawab lebih. Teman-teman tahu bahwa sebagian negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi justru menolak kedatangan mereka, menolak menampung mereka, bahkan sebagian melakukan refoulement atau pushback policy. Nah, itu sebabnya Indonesia sekali lagi appeal meminta agar komunitas internasional dan negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi pengungsi untuk menunjukkan tanggung jawab lebih dalam penanganan isu Rohingya ini. Pertanyaan ketiga, yang jelas Indonesia berusaha membumikan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri itu harus memperjuangkan
kepentingan nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Fokus politik luar negeri adalah harus memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat di dalam prioritas politik luar negeri, ada dua hal di situ yang jelas-jelas membumikan politik luar negeri, yaitu isu diplomasi ekonomi dan isu perlindungan WNI. Karena itu sekarang kalau teman-teman lihat di dalam pertemuan-pertemuan bilateral, hanya 1-2 menit pertama yang dihabiskan hanya untuk saling menyapa. Sisanya hampir semuanya membahas mengenai isu-isu ekonomi. Dan ketika kita bicara mengenai isu-isu ekonomi, di situ harus kerjasamanya saling menguntungkan. Jadi kata kuncinya adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Mungkin itu kita masuk ke pertanyaan keempat dan kelima yang tertunda tadi. Silakan. Oke, selamat siang. Saya Muhammad Adi Pamungkas dari kuatbaca.com. Tadi Bapak bilang kalau terkait Rohingya ini prosesnya adalah diplomasi untuk resolusi konflik. Nah, pertanyaan saya sejauh mana proses diplomasi ini terkait dengan Rohingya, terkait dengan konflik di Myanmar dan juga membumikan demokrasi di sana. Terus juga apakah isu ini akan dibawa di ASEAN, di KTT ASEAN selanjutnya? Terus pertanyaan kedua, jika PBB sudah tidak bisa diandalkan lagi, maka langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah kita lihat misalnya kemarin Qatar bisa berdiplomasi langsung dengan Israel sehingga memunculkan ceasefire gitu kan? Apakah opsi diplomasi terhadap Israel itu bisa jadi opsi juga bagi Indonesia gitu? Selamat siang Pak Iqbal, saya Nisa dari cnnindonesia.com. Pertanyaan yang dari kemarin sih Pak, Indonesia kan memang menerima pengungsi karena alasan kemanusiaan meski nggak meratifikasi. Nah yang ingin saya tanyakan tuh alasan apa sih Pak, kenapa Indonesia nggak meratifikasi konvensi pengungsi itu? Terus yang kedua, kita kan tahu AS sering memveto apalagi terkait dengan Israel dan kemarin juga yang soal Gaza itu gencatan senjata untuk di Gaza. Nah, apakah ada upaya khusus dari Indonesia untuk melobi AS agar mereka mendesak Israel biar gencatan senjata permanen? Itu aja Pak, terima kasih. Boleh ulangin pertanyaan terakhir tadi, saya miss pertanyaan terakhir. Terima kasih. Yang pertama mengenai konflik Myanmar, bahwa penyelesaian konfliknya sendiri itu nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya dan Indonesia juga berkontribusi berpartisipasi aktif di dalam mekanisme-mekanisme yang sudah ada dalam kerangka ASEAN maupun dalam kerangka yang lebih luas. Dan upaya-upaya itu akan terus dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua mengenai opsi apa kalau Dewan Keamanan PBB ternyata tidak bisa melakukan banyak hal dalam situasi ini. Semua opsi yang ada di atas meja untuk mendorong dilakukannya gencatan senjata akan diambil Indonesia. Termasuk saat ini adalah opsi untuk membawa draft resolusi tersebut ke Majelis Umum melalui sesi khusus Majelis Umum PBB yang dalam 1-2 hari ini akan membuat keputusan. Indonesia sudah dipastikan akan mendukung resolusi tersebut. Kenapa Indonesia tidak meratifikasi? Nanti kita cek jawaban tahun 51 ya. Tapi mungkin pada saat itu pertimbangannya salah satunya adalah karena kondisi geografis kita. Jadi pintu masuk ke Indonesia itu terlalu banyak. Karena Indonesia ini melting pot. Jadi pintunya terlalu banyak. Jadi akan sulit untuk menjaga masuknya pengungsi dari berbagai negara. Kapasitas kita untuk menjaga border yang begitu luas itu akan sangat terbatas. Mungkin salah satunya. Upaya khusus apa yang dilakukan Indonesia untuk mendorong US? Kita sudah melakukan upaya khusus itu, Presiden
RI sudah bertemu langsung dengan Presiden Biden segera setelah pertemuan di Riyadh, menyampaikan hasil dari KTT OKI di Riyadh, dan juga menyampaikan appeal, dorongan agar Amerika Serikat bisa ikut mendukung upaya gencatan senjata di Gaza dan juga upaya untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan yang lebih baik di Gaza. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya.